Jadi kata penulis rahimahullah taala, muqaddimatun fi ilmi nahwi, pendahuluan di dalam ilmu nahwu. Jadi sebelum mempelajari ilmu nahwu, kita akan mempelajari beberapa komentar tentang ilmu nahwu. Nah, kata beliau, "Ilam annahu yanbaghi li kulli syari'in bi fannin min al-funun an yatasawwarahu wa ya'rifahu qabla ash-syuru'i fihi." Ketahuilah bahwasanya sepantasnya bagi setiap syari', setiap orang yang memulai, maksudnya setiap pemula yang ingin memulai mempelajari satu cabang dari cabang-cabang ilmu, sebelum dia mulai mempelajari cabang ilmu itu hendaknya apa? Hendaknya tergambar dulu di benaknya, di pikirannya, dan pengetahuan tentang ilmu tersebut secara umum, supaya apa? Liyakuna ala basiratin fi, supaya ketika dia mempelajari ilmu, sudah terjun dalam mempelajari cabang ilmu itu, dia sudah tergambar secara umum di benaknya tentang tujuan utama dari ilmu tersebut. Misalnya kalau dia belajar ilmu nahwu, ilmu nahwu, dia apa? Pelajari tujuan utamanya mempelajari ilmu nahwu itu apa? Fungsinya apa? Jadi bukan dia belajar apa begitu saja tanpa mengetahui apa hadaf, tujuan dari mempelajari ilmu nahwu tersebut. Nah, jadi kata beliau, yakuna ala basiratin fi, agar supaya ketika dia sudah masuk dalam belajar pada suatu cabang ilmu, dia mempelajarinya ala basirah, di atas pengetahuan, di atas ilmu, maksudnya di atas gambaran tadi, ada gambaran umum di benaknya tentang ilmu tersebut. Wa illa lam yantafi' bihi, kalau tidak seperti itu, maka dia tidak akan mengambil manfaat dengan ilmu yang dia pelajari. Jadi harus ada gambaran umum dulu tentang ilmu yang dia pelajari. Kalau dia ingin belajar ilmu mustalah misalnya, dia punya gambaran umum dulu tentang ilmu mustalah. Nah, begitu pula ilmu usul fikih misalnya, dia punya gambaran umum dulu tentang ilmu usul fikih. Jangan dia putar-putar masuk dalam mempelajarinya sementara tidak ada gambaran umum tentang ilmu tersebut. Kenapa? Kalau orang yang langsung masuk mempelajarinya tanpa ada pengetahuan tentang gambaran umum satu cabang ilmu, biasanya dia belajar tanpa arah, arah. Dia tidak tahu arah belajar ini untuk apa tujuannya dalam belajar ilmu ini. Nah, tapi kalau dia sudah tergambar tentang ilmu tertentu, fungsinya, manfaatnya apa, kemudian dia mempelajarinya, itu biasanya dia akan terarah dalam mempelajarinya. Nah, wa illa lam yantafi' bihi wa yahsul at-tasawwur bi ma'rifati umuri. Perhatikan kata beliau, dan penggambaran terhadap suatu cabang ilmu itu terwujud dengan mengetahui beberapa perkara. Dan sebelumnya dikatakan oleh penulis pensyarat bahwasanya bagi setiap orang yang pemula ingin mempelajari satu cabang ilmu, hendaknya dia tahu apa? Gambaran-gambaran umum tentang suatu cabang ilmu yang akan dia pelajari. Sekarang bagaimana caranya mengetahui gambaran-gambaran umum tersebut? Kata beliau, cara mengetahui gambaran-gambaran umum tersebut dengan beberapa perkara, dengan mengetahui beberapa perkara. Minha, di antara perkara yang perlu diketahui adalah ismu, nama dari cabang ilmu yang dia pelajari. Kalau misalnya namanya lebih dari satu, dia pelajari nama-namanya. Dia pelajari nama apa saja yang dinamakan dengannya ilmu tersebut. Wa ta'rifu, kedua definisi dari ilmu tersebut. Ketiga, mawdu'uhu, pembahasan dalam ilmu tersebut, apa yang dibahas. Nah, wa thamaratuhu, kemudian yang keempat, samarahnya, buah atau hasil serta faedah dari ilmu tersebut. Apa faedahnya dia pelajari ilmu tersebut? Nah, wa fadluhu, yang kelima adalah keutamaan dari ilmu tersebut. Ini penting juga, kadang akan membangkitkan semangat seorang ketika dia tahu keutamaan suatu ilmu. Nah, wa nisbatuhu, dan yang keenam nisbahnya, penyandaran ilmu tersebut disandarkan kepada ilmu apa? Karena ilmu itu banyak, ada ilmu tentang ahkam misalnya, atau akidah,
Nah, atau bahasa Arab. Nah, sekarang ilmu nahwu ini misalnya disandarkan kemana? Nanti akan sebutkan. Apakah dia masuk di pembahasan ilmu akidah atau ilmu sekarang hukum-hukum atau tentang ilmu lughah Arabiyah? Nah, akan disebutkan. Baik, wa kemudian yang ketujuh, orang yang pertama kali meletakkannya, orang yang pertama kali mencetuskannya atau mengarang ilmu tersebut, yaitu maksudnya menuliskannya dalam satu buku. Nah, wa hukmu, dan yang kedelapan adalah hukumnya, hukum mempelajari ilmu tersebut. Nah, jadi ini 8 perkara kata beliau yang perlu diketahui oleh setiap pemula dalam mempelajari dari cabang-cabang ilmu agama. Harus diketahui 8 perkara ini. Nah, sebagian ulama menyebutkan 10, makanya dikenal dengan al-mabadi al-asyarah, 10 pendahuluan. Al-mabadi al-asyarah, 10 pendahuluan tentang sebelum memulai satu cabang dari cabang-cabang ilmu yang tidak disebutkan oleh penulis di sini. Di antara 10 kan, berarti 2 yang tidak disebutkan, yaitu istimdad dan apa satunya? Masail. Ya, istimdad dan masail, sumbernya dan masail. Masailnya sebenarnya sudah mirip pembahasan dengan maudhu'nya. Baik. Bahas kita ikuti apa yang disebutkan oleh penulis. Tapi kita i'rab dulu yang ini. Setelah itu kita akan lanjut menerangkan yang lain. Mungkin kita i'rab walaupun satu paragraf, tidak ada masalah. Yang penting ada yang kita baca setiap malam. Nah, muqaddimatun fi ilmin nahwi. Muqaddimatun. Siapa Omar? Tafadhal. Muqaddimatun. Kenapa roha? Apa takdirnya? Hadhihi muqaddimatun fi ilmin nahwi. Tapi muqaddimah di ilmu sharaf dinamakan isim apa itu? Isim fa'il. Muqaddimatun. Nah, muannas atau mudzakkar? Muannas. Kalau mudzakkarnya muqaddimun. Bisa. Apa fi'il madhinya? Qaddama. Fi'il mudhari'nya yuqaddim. Kalau fi'il amarnya qaddim. Kalau masdarnya takdim. Maf'ulnya muqaddam. Kalau muannas maf'ul qaddamatun. Baik, fi ilmin nahwi fi Tariq, tafadhal. Harful jar mabni mu'rab mabni 'ala as-sukun wa halan min al-i'rab. Baik, muqaddimatun fi ilmin nahwi. Ilmi majrur. Kenapa majrur? Masukkan huruf jar. An-nahwi mudhafun ilaih. Baik, siapa yang jar? Mudhaf. Mana mudhaf? Il. Baik, i'lam. Tafadhal. Kita lihat. I'lam. I'lam isim fi'il hal. Isim i'lam jazm. Kenapa sukun? I'lam isim apa? I'lam fi'il apa? Madhi mudhari amar. I'lam ada fi'il madhi wazan. Sudah hafal wazan fi'il madhi? I'lam ada wazan i'lam. Berarti apa itu? Fi'il berarti if'al. Ada if'al fi'il madhi?
fil amr. Fil amr mabni atau mu'rab? Mabni. Ada mahalnya atau tidak? Tidak ada mahalnya. Fil amr tidak ada mahalnya. Tapi jumlahnya lain. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? I'lam. Apa artinya? I'lam. Ketahuilah. Berada mana fa'ilnya? Siapa yang disuruh ketahui? Disuruh itu mengetahuinya. I'lam, ketahuilah. Siapa yang disuruh? Jawab belakangnya. I'lam, mana failnya? Mustatir. Baik, mustatir. Takdirnya? I'lam. Anta. Wujuban jawazan? Wujuban. Jadi fa'ilnya apa? Anta. Mustatir wujuban. I'lam, ketahuilah engkau. Annam. Baik, ketahuilah. Ini fi'il muta'addi atau lazim? Muta'addi. Mana maf'ul bihinya? Ketahuilah, mana yang akan diketahui? Jumlah anna itu fi mahalli nasbin maf'ul bih. I'lam anna, ketahuilah. Apa yang diketahui? Bahwa sepantasnya dan seterusnya. Itu jumlah anna maf'ul bih. Jadi jumlah anna apa? Nasab ya. Dia ditawil masdar mansub. Karena anna termasuk harf masdariyah. Baik. Annahu. Coba belakang samping lagi. Annahu. Anna apa maknanya? Munasab isim marfu khabar tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mana isimnya? Hu. Anna. Mana khabarnya? Annahu yanbaghi likulli syari'in. Khabarnya syari'in. أنه ينبغي لكل شارع بفن من الفنون أن يتصوره ويعرفه قبل الشروع فيه. Jadi khabarnya itu yang bagi jumlah fi'liyah. Hanya yang bagi ini punya fa'il. Khabarnya apa? Jumlah fi'liyah fi mahalli apa? Raf'in. Mana fa'ilnya yang bagi? Coba depannya. Sepantasnya setiap syarih pemula, orang yang memulai mempelajari cabang dari cabang-cabang ilmu, ayatasawwara wa ya'rifahu, sepantasnya dia tergambar padanya dan mengetahui tentang ilmu tersebut. Jadi mana failnya? Dari terjemahannya bisa ditebak mana failnya. Sepantasnya. Apa yang sepantasnya? Likulli syari'in. Tidak bisa jadi fa'il. Syari'in majrur.
sepantasnya bagi setiap pemula dalam belajar cabang dari cabang-cabang ilmu. Apa yang sepantasnya? Ayatasawwara. Itu failnya apa? Fail yang bagi adalah an yatasawwara fil mudhari bersamaan. Bisa jadi fa'il atau tidak? Fil mudhari bisa jadi fa'il? Tidak bisa, tapi di situ ada an. An ini merubahnya ke apa? Ke masdar, ya kan? An merubahnya ke isim masdar, ya kan? An yatasawwara, sepantasnya. Apa yang sepantasnya? Sepantasnya tergambar padanya dan dia mengetahuinya secara umum sebelum dia masuk pelajari. Paham semua? Jadi fil mudhari yang kemasukan an itu sering jadi fa'il, sering sekali jadi fa'il. Fil mudhari yang kemasukan apa? An. Ilam annahu yanbaghi likulli syari'in. Sudah paham ya? Sepantasnya bagi setiap pemula dalam mempelajari cabang dari cabang-cabang ilmu, apa yang sepantasnya tergambar padanya, ayatasawwara, sepantasnya tergambar padanya secara umum tentang ilmu tersebut. Jelas? Taib yang bagi lanjut tadi. Yang bagi fil apa dia? Fil mudhari. Taib. Mu'rab mabni. Mu'rab apa i'rabnya? Marfu. Ahsan, marfu. Kenapa marfu? Kapan fil mudhari marfu? Litajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Ahsan. Baik. Terus wazan apa itu dalam sharaf? Yanbaghi. Wazan yanbaghi. Atau sebelum itu yanbaghi, tanda rafanya apa? Tanda rafanya apa? Yanbaghi. Tanda rafa fil mudhari sahih apa? Mu'tal akhir. Rafa berarti dom muqaddar, ya. Dom muqaddar. Mana min zuhuriha? Apa di situ? Yang bagi yu asalnya. Fikr. Ahsan. Coba teman. Yang bagi wazan apa? Fil mudhari. Yanfa'il fil mudhari, fil madinya infa'al. Asal. Coba bikin fil madinya. In bago yang bagi. Fil aslinya, huruf aslinya apa? Bukan, huruf aslinya. Ba dan ya. Cari di kamus di mana Arhan? Cari di mana di kamus? Ba ya. Bago. Nah, likulli syari'in. Coba Daniel. Syari'in. Kenapa jar? Baca jar tadi Umar. Setuju atau tidak? Setuju. Kenapa? Kenapa majrur? Kenapa bukan marfu? Mudhaf nilai dari kull salam mudhaf. Baik. Likulli syari'in fi fannin min al-fununi. Funun. Coba Arham. Fununi. Dia apa itu? Isim fil harf al-fununi.
Mana tandanya? Jawa juga pakai huruf lain. Apalagi minal fununi, apalagi Di Jawa juga huruf jar. apalagi al-fununi kasar. Nah, berarti apa dia? Murah atau mabni? Fununi masih fununi, belum pindah ya? Murah Ustaz. Hah? Murah, apa yang roh? Khofat. Khofat ya. Kenapa ya? Karena dia juga oleh huruf jar. Apa? Mim. Al-funun isim apa itu? Mufrad, musanna, jama'. Mufrad. Mufrad. Kalau fan fi fannin. Ini belum untuk belajar. Fannin mufrad, funun jama' taksir. Nanti insyaallah disorot setelah. Baik, an yatasawwaraha sampingnya tafadhal. An isim fil harfu apa? Harfu nasbin. Hasan. Mabni mu'rab. Mabni. Al-sukun la mahala min al-i'rab. Ay yatasawwara. Apa itu? Yatasawwara. Bil mudhari. Terus apa i'rabnya? Mansub bian al-zahir li'annahu sahihah. Wal fa'il kembali ke siapa yang tergambar padanya? Syarih. Nah, syarih. Setiap pemula, orang yang memulai belajar cabang ilmu, sepantasnya dia atau tergambar padanya apa secara umum tentang ilmu yang dia pelajari. Tapi tasawwur hukumnya apa namanya itu? Damir nasab tasir. Terus fi mahali maf'ulun bihi. Kembali ke mana? Tergambar padanya apa? Kembali ke fannin. Ya, kembali ke fannin tentang ilmu yang dia pelajari, cabang ilmu yang dia pelajari. Wa ya'rifahu. Arifah. Kenapa nasab? Apa ya? Fi'il apa namanya? Anda nanya. Arifah. Kenapa nasab? Atau ke? Nah, sampingnya. Hadal yatasawwar. Siapa Abu Mari? Siapa? Hadal yatasawwar. Al-wazan apa? Yatafa'al. Madinya? Bikin madinya. Tasawwar. Bikin isim apa masdarnya? Tasawwuran. Terus fa'ilnya mutasawwir. Isim maf'ulnya mutasawwir. Fi'il amarnya tasawwur. Hasan. Terus coba sebutkan huruf aslinya. Sad, apa lagi? Sad, ya, sad, waw, ra. Nah, alif asalnya waw, sar. Nah, yatasawwaru wa ya'rifahu qabla syuru'i fihi. Qabla lumayan. Apa yang robnya?
Dharab zaman mansub sebagai apa? Maf'ul fihi. Nah, طيب قبل الشروع kenapa jar mudhafun fihi kembali ke mana hanya fannya bisa sampainya Allah liyakuna yakun apa dia isim fil harf fil mudhari' mansub i'rabnya mansub. Kenapa mansub? Ada penasab mana? Atau an yang disembunyikan nanti belajar ya. Yakuni fil mudhari', apa fil madinya? Kana. Coba sebutkan amalannya kana. Tarfa'u ismu wa tansibul fa'il. Fil mudhari'nya beramal atau tidak? Beramal ya. Mana isimnya? Dhamir mustatir. Takdirnya jawazan wujuban. Yakun huwa. Kalau huwa jawazan. Kalau huwa dan dia jawazan. Kalau anti, ana, nahnu, wujuban. Itu kaidah dasarnya. Terus jawazan kembali ke mana? Agar dia ala basiratin fi, menjadi berada di atas basirah ada dalam ini. Mana dia? Mana isimnya? Kembali ke mana? Kembali ke mana? Ke syariat. Agar dia pemula itu, orang yang baru mulai belajar ilmu itu ala basiratin fihi, berada di atas basirah tentang ilmu yang dia pelajari. Nah, mana khabarnya? Hadza liyakuna ala basiratin fihi. Ala basiratin fihi. Liyakuna ala basiratin fihi. Syuhur jumlah. Baik, ada berapa yang bisa jadi khabar? Ada 5. Apa? Mufrad, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. 4 syuhur jumlah ini apa? Jar majrur dan dzarf, ada 5. Ala basiratin fihi wa illa isim fil harf ada berapa kata itu? Wa illa 2 atau 3? Wa illa ada wawunya, ada in, ada la. 3. Wa illa, asalnya wa illa ya. Ada in, bukan illa yang bermakna kecuali di situ. Tapi in apa illa bukan illa yang bermakna kecuali, melainkan apa? In dan la. In la disatukan jadi illa, dilebur maksudnya di bawah menjadi illa. Ya, ini dicermati. Jadi sering sekali in dan la disatukan sehingga mirip dengan illa bermakna istifna, bermakna kecuali. Padahal di sini bukan. Wa illa, dan apabila tidak seperti itu, dia bentuknya syarat. Bentuknya apa? Syarat. Apabila tidak seperti itu, maksudnya apabila dia tidak tergambar padanya tentang ilmu yang dipelajari, lam yantafi' bihi, ini jawaban syarat.
maka dia tidak akan mengambil manfaat dengan ilmu yang dia pelajari tersebut. Baik, wa illa semuanya huruf, wa illa semuanya huruf. Lam yantafi coba fil mudhari majzum as-sukun. Baik, li'annahu fil mudhari sahih akhir. Baik, sekarang siapa yang jazm? Majzum bila. Nah, wazan apa itu yantafi? Yantafi'u. Apa berarti? Infa'ala atau ifta'ala? Ya, harus tentukan huruf aslinya dulu. Nunnya asli atau tanya yang asli? Kalau nunnya asli berarti iftar. Kalau nunnya tambahan berarti infar. Sama tadi inbaho, yang bagi itu nunnya tambahan. Berarti wazannya infar. Kalau ini nunnya asli berarti ifta'ala, tanya yang tambahan. Baik, fil madinya apa? Yantafi'u fil madinya. Kan tadi wazannya ifta'ala, yafta'il. Berarti apa fil madinya? Tidak ada lamnya. Intafa'a. Baik, sebelahnya coba buatkan isim fa'il dan maf'ulnya. Intafa'a. Muntafi'un sama isim maf'ulnya muntafa'a. Fil amarnya muntafi. Huruf asalnya apa tadi? Nafa'a. Baik. Cari di kamus di mana arham? Di nafa'a. Wa yahsul tasawwuru wa illa lam yantafi' bihi. Sebelahnya lam yantafi' bihi. Mana fa'ilnya yantafi'? Mustatir, takdirnya huwa kembali ke syari'. Wa illa lam yantafi' bihi. Wa yahsul tasawwuru hadal Abu siapa? Kenapa? Fil mudhari. Abu siapa namanya? Abu Mu'ad. Yahsulu fil mudhari. Mana fa'ilnya? Wa yahsulu tasawwuru. Huwa, apa yang terwujud? Kan yahsul artinya terwujud. Terwujud at-tasawwur, penggambaran. Jadi mana failnya? Dia tuh penggambaran itu terwujud. Apa yang terwujud? Orangnya yang mempelajarinya atau tasawwur itu penggambarannya? Wa yahsul terwujud at-tasawwur, penggambaran terhadap ilmu yang dipelajari dengan beberapa perkara. Jadi apa yang terwujud? Penggambarannya tasawwur. Makanya rofa di sini tasawwur. Kenapa rofa? Dia fa'il. Yahsulu. Kembali aslu fil mudhari yang bilang. Dia mu'rab atau mabni? Fil mudhari asalnya apa? Mu'rab. Apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Rafa, nasab atau jazm?
Kalau ada penasab, nasab. Kalau ada penjazam, jazam. Kalau tidak ada, berarti apa? Rafa. Ahsan. Wa yasul tasawwuru bima'rifati umurin. Abu Muhammad bima'rifati umurin. Untuk menilai nakira. Nah, nakira untuk menilai. Nah, bukan manut. Ahsan. Ini keluar dari kaidah berarti. Keluar dari kaidah umum. Ahsan. Minha ismuhu. Hanya kembali ke mana? Coba Yusuf. Minha umur. Ahsan. Apa i'rabnya? Fi mahallnya. Biharf min. Ismuhu kenapa rafa? Khabar atau mubtada? Khabar mubtada. Ma yasmul yakuna mubtada. Ma yasmul. Ismuhu wa ta'rifuhu wa mawdu'uhu wa thamaratuhu wa fadluhu wa nisbatuhu wa madhinuhu wa hukmuhu minha. Jadi dia ismuhu mubtada, setelahnya ataf-atafnya. Minha jar majrur khabar muqaddam. Jadi namanya, definisinya, pembahasannya dan seterusnya itu minha, termasuk dari perkara-perkara yang harus diketahui kan. Paham? Bisa juga kita i'rab dengan kaidah asal. Kita katakan minha, kemudian apa setelahnya? Takdirnya. Minha huwa tahiyah. Bisa hiya kembali ke umur. Tapi paling cocoknya tadi. Minha mubtada apa khabar muqaddam. Minha ismuhu. Di antara dari perkara tersebut adalah namanya. Jadi sudah mubtada khabar. Minha ismuhu wa ta'rifuhu wa mawdu'uhu sadar. Tayyib ismuhu wa ta'rifuhu wa mawdu'uhu wa thamaratuhu wa fadluhu. Coba mana belakangnya itu? Abu Zain. Coba Abu Zain. Wa fadluhu wa nisbatuhu wa fadluhu. Nah? Tidak ada. Gampang ini. Wa fadluhu baca rofa. Tadi Umar baca rofa. Kenapa dibaca rofa? Atau ke sama atau ismu, atau pakai waw, atau paling dekat atau paling pertama, atau paling jauh, paling pertama. Ya, paling pertama ismu. Hunya kembali ke mana? Ismuhu ta'rifuhu. Kembali ke mana? Namanya siapa? Nama dari apa? Nama dari fannin minal funun. Kembali ke situ. Fannin minal funun, dan yang dimaksud di sini adalah ilmu nahwu. Jelas ya? Ismu namanya, nama dari cabang yang ilmu yang dipelajari.
ismuhu hubungnya kembali ke fannin minal funun, nama dari cabang ilmu yang dipelajari, definisinya, maudu'nya, pembahasannya dan seterusnya. Baik, jelas ya? Baik, kita jelaskan dulu sampai akhir. Cukup untuk latihannya. Jadi kita latihan satu paragraf, kemudian kita jelaskan, demikian seterusnya. Baik, sudah kita jelaskan tadi maknanya. Kemudian kata beliau, fasmu hadzal fanni, maka nama dari cabang ilmu ini, itu cabang ilmu apa? Cabang ilmu yang kita pelajari sekarang, namanya adalah ilmu nahwi, ilmu nahwu. Wa ta'rifuhu, definisi ilmu nahwu lughatan, secara bahasa, yutlaqu ala ma'anin katsiratin. Secara bahasa ilmu nahwu digunakan di atas makna yang sangat banyak. Jadi nahwu itu maknanya dalam bahasa Arab sangat banyak. Minha, diantara maknanya, minha diantara, hanya kembali ke ma'ani, diantara maknanya yang banyak itu adalah al-qasdu. Al-qasdu, al-ma'na al-awwal al-qasdu. Makna yang pertama adalah al-qasdu. Nahwu bermakna maksud, tujuan. Maksud atau tujuan. Taqul, engkau berkata, nahawtu jihata Zaidin, saya bernahwu ke arahnya Zaid. Apa maksudnya saya bernahwu ke arahnya Zaid? Ai qasadtuha, saya bermaksud ke arah Zaid. Maksudnya saya bermaksud pergi ke arahnya siapa? Zaid. Jadi nahwu bermakna al-qasd, bermakna maksud atau tujuan. Saya bermaksud atau bertujuan ke arahnya Zaid. Nah, itu yang pertama. Diingat ya, an-nahwu bermakna al-qasd. Yang kedua, al-mithlu. Nahwu bermakna semisal. Nah, taqul, engkau katakan, Zaidun nahwu Aliyin, Zaid adalah nahwu Ali. Ai mithluhu, maksudnya adalah semisal Ali atau mirip dengan Ali. Paham ya? Jadi nahwu yang kedua maknanya al-mithl, bermakna semisal atau sama atau mirip. Zaid mirip dengan Ali atau semisal dengan Ali atau sama dengan Ali. Ai mithluhu. Baik, yang ketiga al-miqdar. An-nahwu bermakna al-miqdar. Nah, al-miqdar apa artinya? Kadar, sekadar. Nah, taqul, engkau katakan, indi nahwu alfin, di sisiku atau saya memiliki. Indi itu bisa untuk terjemah saya memiliki. Saya memiliki nahwu alfin, senahwu alf. Apa maksudnya? Ai qadru alf, sekadar 1000, sekitar atau sekadar apa? 1000. Nah, jadi al-nahwu bermakna al-miqdar. Nah, beliau sebutkan tiga ini, bahwa an-nahwu secara bahasa bermakna al-qasdu, al-mithlu, dan al-miqdar. Dan ada makna-makna lain yang disebutkan oleh penulis di sini. Ya, sebagaimana yang beliau katakan tadi, secara bahasa maknanya sangat banyak. Kemudian kata beliau, wal ma'na al-awwalu aktsaruha wa adharuha. Mana yang pertama? Al-qasdu. Mana yang pertama adalah yang paling banyaknya, yang paling sering, yang paling banyak. Maksudnya yang paling sering digunakan nahwu bermakna al-qasd. Wa adharuha, dan yang paling tampaknya, yang paling nampaknya, maksudnya dia yang paling zahir, yaitu ketika disebut nahwu itu yang pertama kali terbetik di benaknya orang Arab bermakna al-qasd. Ya, ini dinamakan dengan makna zahir. Apa makna zahir? Makna zahir itu kalau kita sebut itu yang pertama kali terbenak terbetik di benak. Sama kita bilang al-yad.
Al-yad. Apa yang pertama kali terbetik di benak? Tangan atau kekuatan atau nikmat? Tangan. Kalau dibilang al-yad, makna zahirnya adalah apa? Al-yad yang ma'ruf, tangan. Bukan bermakna nikmat, bukan pula bermakna kekuatan. Jelas ya? Begitu pula ketika dikatakan an-nahwu di sisi orang Arab, yang pertama kali terbetik di benak mereka adalah bermakna al-qasdu. Itu yang paling nampaknya. Wastilah, dan definisi ilmu nahwu secara istilah. Kata beliau, secara istilah ilmu nahwu adalah ilmun bi usulin mustanbatatin min kalamil arabi yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimati al-arabiyyati hala tarkibiha min i'rabin wa bina'in. Perhatikan, secara istilah ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari ilmu yang mempelajari tentang usul, tentang dasar-dasar atau kaidah-kaidah dasar, yang mana kaidah-kaidah dasar ini mustambat, diambil atau dipetik dari ucapannya orang Arab. Paham? Antum cermati dulu, lihat ilmu nahwu itu mempelajari tentang apa? Dasar-dasar, kaidah-kaidah dasar. Kaidah-kaidah dasar. Kaidah dasarnya ini diambil dari mana? Kaidah ini dibikin dari mana? Kaidahnya. Kaidahnya ini kata beliau dibikin dari atau disimpulkan dari bahasa Arab. Dari sini yang tahu bahwa mana yang duluan, ilmu nahwunya atau bahasa Arabnya dulu? Bahasa Arabnya dulu. Bahasa Arab itu duluan, baru belakangan ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini disimpulkan dari bahasa Arab. Disimpulkan dari apa? Bahasa Arab. Makanya kadang ilmu nahwu sorof itu ada kadang kaidah-kaidah yang terkesan dipaksakan. Kenapa? Untuk mencocoki ilmu bahasa Arab yang sebenar-benarnya, yang nyata. Ya, ada misalnya pembahasan Bismillahirrahmanirrahim sudah berlalu bersama kita. Itu harus ada dua ilahnya baru tidak bisa ditanwin. Ternyata ada satu keadaan, misalnya Umar ini ilahnya cuma al-alamiyah saja, nama. Mereka tidak ketemukan ilah lain, padahal harus dua ilahnya. Akhirnya mereka cari pasangan cari. Al-adal. Diambillah al-adal untuk mencocoki kaidah. Jadi ada kaidah-kaidah yang terkesan dipaksakan untuk mencocoki bahasa Arab yang sebenarnya. Baik. Intinya di sini bahasa Arab yang perlu untuk ketahui, ilmu nahwu, kaidah-kaidah nahwu itu diambil dari mana? Diambil dari bahasa Arab, disimpulkan dari bahasa Arab. Nah, misalnya kenapa fa'il kaidah nahwu? Fa'il selalu apa? Marfu. Ini diambil dari mana ini kesimpulan ini? Fa'il selalu marfu. Diperiksa kalamnya orang Arab. Setelah diperiksa semua kalamnya orang Arab, ternyata orang Arab itu selalu marofa fa'il. Paham ya? Selalu marofa fa'il. Begitu pula maf'ul bih selalu nasab. Dari mana ini kaidah maf'ul bih selalu nasab? Dari kesimpulan setelah ahli bahasa mereka pergi ke pelosok-pelosok Arab memeriksa ucapan-ucapan orang Arab, ternyata mereka sepakat kalau maf'ul bih itu selalu dinasab. Akhirnya dibikinlah kaidah maf'ul bih selalu mansub. Jadi begitu prosesnya. Makanya kalau antum baca sejarahnya kayak si Boy, itu ahli bahasa, dia masuk ke pelosok-pelosok Arab, mendengar langsung dari ucapan orang Arab. Nah, dan kebanyakan kaidah yang mereka buat itu akhlabiyah. Kaidah kebanyakan bukan kaidah pasti. Karena sering sekali mereka pergi ke pelosok Arab, ternyata ada sebagian orang Arab misalnya membacanya dengan bacaan lain.
Paham ya? Nah, dari sini antum bisa tergambar tentang apa asal muasal ilmu nahwu itu. Ya, ilmu nahwu dia adalah mempelajari tentang dasar-dasar, kaidah-kaidah dasar. Yang kaidah dasar ini disimpulkan dari kalamnya orang Arab setelah diteliti di desa-desa di seluruh pelosok Arab. Ternyata mereka sepakat di atas satu hal, atau kebanyakan mereka sepakat di atas satu hal. Akhirnya dibuatlah kaidah ini. Kaidah bahwa setelah huruf jar selalu majrur, kaidah bahwa maf'ul bih selalu mansub, fa'il selalu marfu', naibul fa'il selalu marfu'. Ini kaidah-kaidah semua disimpulkan dari siapa? Dari kalamnya orang Arab. Yu'rafu biha ahwal awakhiril kalimat. Yang mana dengannya maksudnya dengan usul tadi. Hanya kembali ke usul. Dengan kaidah-kaidah dasar tadi diketahui ahwalu awakhiril kalimat, keadaan-keadaan akhir kata-kata al-Arabiyyah. Maksudnya mufradat al-Arabiyyah itu keadaan akhir mufradat al-Arabiyyah diketahui keadaan akhirnya dengan kaidah-kaidah yang dipelajari usul tadi. Hala tarkibiha, ketika kata-kata tersebut tersusun dalam kalimat. Min i'rabin wa bina'in, baik itu keadaan min i'rabin wa bina'in ini terikat dengan ahwal, baik itu keadaannya berupa mu'rab atau berupa mabni. Sudah? Baik, saya terjemah secara umum supaya bisa antum pahami dengan baik. Tadi saya terjemah satu persatu. Nah, sekarang saya terjemah dengan kata-kata yang terangkai. Perhatikan, ilmu nahwu secara istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah dasar yang diambil, yang mana kaidah-kaidah dasar itu diambil dari atau disimpulkan dari kalamnya orang Arab. Yu'rafu biha, dengan kaidah-kaidah dasar tersebut akan diketahui keadaan akhir kata-kata bahasa Arab sewaktu dia tersusun menjadi kalimat. Apakah itu keadaannya murab atau keadaannya mabni, akan diketahui dengan apa? Dengan kaidah-kaidah dasar tadi. Jadi ini keadaannya murab, ini keadaannya mabni, ini murabnya, i'rabnya ini rafa, nasab atau jar atau jazm. Dengan apa diketahui semua ini? Dengan usul tadi, dengan usul yang dibuat oleh para ulama bahasa. Kemudian antum perhatikan halat tarkibiha, sewaktu tersusunnya. Ini penting. Karena yang dipelajari, yang dinamakan ini murab, ini mabni, itu terjadi ketika tersusun dalam kalimat. Kalau dia masih sendiri-sendiri, itu belum tersentuh apa? I'rab dan bina. Misalnya, nama antum semua, Umar, Arham, ini tidak dinamakan ini rafa, ini nasab, ini jar. Tidak. Kenapa? Karena belum tersusun dalam kalimat. Makanya kalau kita baca nama orang, atau kita sebut nama orang tanpa tersusun dalam kalimat, itu selalu apa? Kita sukun. Iya, begitu pula ketika menghitung wahid, itsnain, tsalatsa. Kenapa? Karena belum terangkai dalam kalimat. Kapan baru bisa dikena i'rab, bina? Kapan bisa dikena i'rab dan bina? Kalau kita rangkai dalam kalimat. Apa maksudnya? Baik. Jadi misalnya Zahaba sendiri ini belum terkena apa? I'rab dan bina belum. Kemudian Muhammad sendiri juga belum terkena apa? I'rab dan bina. Ila ini belum terkena i'rab dan bina. As-suq ini juga belum terkena i'rab dan bina. Ketika satu persatunya ini belum terkena i'rab dan bina. Jadi ketika kita bilang Dahab atau Muhammad, fulan itu belum ada i'rabnya, belum. Kapan baru bisa di i'rab dan dikatakan murab
mabni ketika antum rangkai jadi satu kalimat. Dzahaba Muhammadun ila as-suqi. Ini baru bisa di i'rab dikatakan apa? I'rab dan bina. Oh ini bina. Ini mabni. Kalau kita sudah rangkai, ini mabni, ini mu'rab. Ini harus dibaca rafa. Ini harus apa? Ini bina. Ini mu'rab harus dibaca jar. Jadi ketika dirangkai baru bisa terkena i'rab dan bina. Sebelum terangkai dia belum bisa dia apa? Di i'rab dan dikatakan ini mu'rab, ini bina, ini mabni. Paham ya? Nah, maka harus digarisbawahi halat tarkibiha, pada waktu tersusunnya kalimat-kalimat itu baru bisa dia apa? Di i'rab dan dibina atau mu'rab dikatakan mu'rab dan mabni. Nah, jadi sekali lagi ilmu nahwu adalah ilmu mempelajari ilmu tentang kaidah-kaidah dasar yang mana kaidah dasar tersebut diambil atau disimpulkan dari kalamnya orang Arab. Yu'rafu biha, diketahui dengan kaidah-kaidah dasar tersebut keadaan akhir. Nah, beliau tidak katakan harokat akhir, tapi keadaan akhir. Kenapa? Karena kadang yang berubah itu harokat, kadang berubah apa? Huruf, ya kan? Kalau misalnya muslimuna, ini kan yang berubah apa? Huruf, bukan harokat. Kalau zaidan yang berubah harokat. Di sini beliau katakan ahwal, keadaan akhir. Nah, supaya mencakup yang harokat, mencakup juga yang huruf. Kalau dia katakan apa? Yu'rafu biha harakatu awakhiril kalimat, nah ini kurang tepat. Beliau katakan di sini ahwalu, keadaan akhir kalimat al-arabiyyah, supaya mencakup ahwal tersebut, supaya mencakup harakat dan juga mencakup apa? Huruf. Karena perubahan itu ada yang perubahan huruf, ada yang perubahan harakat. Wa mawdu'uhu, kemudian pembahasan dari ilmu nahwu. Apa yang dibahas dalam ilmu nahwu? Kata beliau al-kalimatu al-arabiyyah min haitsu yabhathu an ahwali awakhiriha min jihati al-i'rab wal bina. Pembahasan ilmu nahwu adalah kata-kata bahasa Arab. Kata-kata bahasa Arab. Jadi apa yang dibahas dalam ilmu nahwu? Yang dibahas dalam ilmu nahwu itu adalah kata-kata bahasa Arab. Dzahaba Muhammad ila suq, itu yang dibahas. Tapi ingat tadi, halat tarkibiha, sewaktu dia tersusun jadi kalimat. Jangan kalau apa, bukan berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri belum dibahas dalam ilmu nahwu. Paham? Kapan dibahas dalam ilmu nahwu? Kalau kata-katanya ini sudah tersusun dalam bahasa Arab. Karena itu yang bagusnya di situ tetap dikoyit halat tarkibiha. Jadi yang dibahas dalam ilmu nahwu adalah al-kalimatu al-arabiyyah halat tarkibiha. Kata-kata atau mufradat bahasa Arab sewaktu dia tersusun dalam kalimat, bukan ketika berdiri sendiri. Ketika berdiri sendiri, masing-masing sendiri, itu tidak dibahas dalam ilmu nahwu. Tidak dikatakan ini i'rab, ini bina, ini mu'rab, ini mabni, tidak. Ketika dia berdiri sendiri. Nah, minha itu kata beliau dari sisi atau dari tinjauan dia membahas tentang keadaan akhir kata tersebut. Namanya ilmu nahwu kan apa? Mempelajari keadaan apa? Akhir kata. Antum sudah pelajari di buku dasar bahwa ilmu nahwu itu membahas tentang bagaimana cara membaca keadaan akhir suatu kata. Min jihatil i'rab wal bina, dari sisi i'rab dan binanya. Nah, apakah dia mu'rab atau mabni? Kalau dia mu'rab apa i'rabnya, rafa, nasab atau jar? Kemudian kalau rafa apa tandanya dan seterusnya. Itu yang dibahas di dalam ilmu nahwu. Membahas tentang kata-kata bahasa Arab yang tersusun dalam kalimat, ditinjau dari keadaan akhirnya atau dilihat dari segi keadaan akhirnya, apakah dia mu'rab atau mabni. Wa thamaratuhu, sekarang buah atau faedah dari mempelajari ilmu nahwu. Kata beliau akan menyebutkan ada
dua faedah secara umum, tapi dalam dua faedah ini ada rincian-rincian faedah yang lain. Kata beliau, buah atau faedah dari mempelajari ilmu nahwu yang pertama adalah saunul lisan anil khata'i fil kalam. Menjaga lisan dari kesalahan dalam berbicara. Menjaga lisan maksudnya menjaga lisan agar tidak salah dalam berbicara. Ya, kalau antum belajar nahwu tidak akan salah harokat akhirnya, tidak akan salah keadaan akhirnya. Antum baca fa'il tidak akan antum baca apa? Nasab. Dhahaba Muhammadan misalnya. Antum akan terhindar dari kesalahan yang sebesar ini. Beda dengan orang yang tidak belajar, orang Arab kalau antum pergi di Arab sana, fa'il kadang dia nasab. Kalau bicara itu dia mansub terus, banyak mansubnya. Kalau antum bercakap dengan mereka, kalau yang di jalan-jalan itu banyak mansub. Padahal seharusnya i'rabnya rafa. Jelas ya? Jadi kalau orang belajar nahwu, dia akan terhindar dari kesalahan yang semisal ini. Terhindar dari marafa maf'ul bih atau menasab fa'il misalnya. Nah, wal isti'anatu ini atau qism. Wal isti'anatu bihi ala fahmi ma'ani kitab was sunnah. Yang kedua, faedah yang kedua dari mempelajari ilmu nahwu adalah mengambil pertolongan dengannya untuk memahami makna kitab dan sunnah. Mengambil pertolongan dengannya, maksudnya dengan ilmu nahwu itu untuk memahami makna-makna Al-Quran dan sunnah. Dengan kata lain, bahwa mempelajari ilmu nahwu faedah terbesarnya paling utamanya adalah untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Wa mukhatabatil arabi ba'dihim ba'dha, dan memahami ucapan orang Arab sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Jadi memahami Al-Quran dan sunnah dan ucapannya orang Arab, atau paling tidak ucapannya siapa? Kalau kita misalnya orang belajar agama, ucapannya ulama, ya kan? Jadi kita paham Al-Quran, Sunnah dan ucapan ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, jadi itu tujuan atau faedah dari mempelajari ilmu nahwu. Faedah terbesarnya adalah dengan ilmu nahwu kita bisa mempelajari, bisa memahami Al-Quran dan Sunnah serta ucapan para ulama. Baik, adapun faedah yang disebutkan pertama tadi yaitu menjaga lisan dari kesalahan ketika berbicara, ketika bercakap. Nah, kemudian wa fadluhu, keutamaan dari ilmu nahwu. Apa keutamaan ilmu nahwu? Kata beliau, huwa min asyrafil ulumi wa anfa'iha wa arfa'iha. Ilmu nahwu adalah termasuk ilmu yang paling mulia dan yang paling bermanfaat serta ilmu yang paling tinggi derajatnya. Perhatikan, ilmu nahwu adalah ilmu yang paling mulia, termasuk ilmu yang paling mulia, yang paling bermanfaat dan yang paling tinggi derajatnya. Karena sebenarnya ilmu nahwu tadi apa tujuannya? Tujuan terbesarnya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dan dimaklumi apa kaidahnya al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu mengambil apa? Hukum tujuan. Apa tujuan mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu? Memahami Al-Quran dan Sunnah. Berarti kemuliaan mempelajari apa? Ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu itu sama dengan apa? Kemuliaan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Karena tidak mungkin kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar kecuali dengan mempelajari apa? Ilmu nahwu terlebih dahulu. Paham ya? Jadi kemuliaan ilmu nahwu itu akan mengambil kemuliaan ilmu tujuannya yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu yang paling mulia, maka ilmu nahwu yang menjadi pengantarnya atau wasilah untuk memahaminya adalah juga ilmu yang paling mulia. Paham ya? Ya, sebagaimana dikatakan inna syarafal ilm bi syarafi ma'lumi. Kemuliaan satu ilmu itu sesuai dengan kemuliaan ilmu yang dibahas di dalamnya. Ketika ilmu nahwu itu pembahasannya tentang bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran dan Sunnah, maka kemuliaannya mengambil kemuliaan
ilmu tujuannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Baik, wa nisbatuhu, dan penyandaran ilmu nahwu dia sandarkan ke ilmu akidah atau ilmu ahkam tentang hukum-hukum atau ilmu bahasa Arab. Kata beliau, huwa minal ulumil arabiyyah. Ilmu nahwu adalah termasuk dari ilmu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ilmu yang luas, ada cabang-cabangnya. Ilmu nahwu termasuk salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Jelas ya? Wahia itna asyara ilman, dan ilmu bahasa Arab, ulum al-arabiyyah ada 12 ilmu. 12 ilmu itu pertama nahwu, kedua sharaf, ketiga balaghah. Balaghah ini ada 3. Berarti balaghah ada 3, ilmu bayan, badi' dan ma'ani. Berarti berapa? 5. Kemudian tentang syair ada 2, ilmu arud wal qawafi. Sudah berapa tuh? 7. Ilmu al-lughah, ilmu lughah itu tentang mu'jam, tentang kamus. Sudah 8. Apalagi ilmu qawanin al-kitabah, dikenal dengan ilmu imla. Ya. Ada ilmu qawanin al-kitabah, kemudian al-qawanin al-khitabah, tentang berbicara. Nah, kemudian ada sudah 10 ya, ada ilmu tentang insya al-rasail wal khutab, cara menulis risalah dan khutbah. Kemudian ada ilmu tentang ilqa al-muhadarah, cara menyampaikan muhadarah. Ada 12 cabang ilmu bahasa Arab. Nah, dan yang terpenting dari 12 ini adalah ilmu nahwu, ilmu sharaf, kemudian ilmu balaghah. Ilmu balaghah dengan 3 jenisnya, itu ilmu badi', ilmu bayan, dan ilmu ma'ani. Kalau mau tambah lagi 1, ilmu tentang syair, ilmu arud dan qawafi. Begitu pula tentang imla, itu penting juga. Paham ya? Itu ilmu yang terpenting dari ilmu tersebut. Dan tentunya ilmu lughah tentang ma'ajim wal qawamis, mu'jam dan kamus-kamus. Kemudian kata beliau, wa wadi'uhu, orang yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu, al-masyhur anna awwala man wada'ahu Abul Aswadi Ad-Duwali rahimahullah bi amri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang masyhurnya, yang pertama kali meletakkan, yang masyhurnya menunjukkan di sana ada khilaf. Yang masyhurnya bahwa yang pertama kali meletakkannya adalah Abul Aswad Ad-Duwali berdasarkan perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Abul Aswad Ad-Duwali seorang tabi'in. Jadi yang masyhurnya yang meletakkannya adalah seorang tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Duwali. Nah, salah seorang murid dari Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau menyusun ilmu nahwu berdasarkan perintah Ali bin Abi Thalib. Ini masyhurnya. Ada yang mengatakan berdasarkan perintah Umar, ada yang mengatakan berdasarkan perintah yang lainnya. Nah, tapi ini masyhurnya. Yang pertama kali meletakkannya adalah Abul Aswad Ad-Duwali berdasarkan perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian wa inna ma qultu al-masyhur wa lam aqul awwal man wada'a li'annahu lam yujad sanadun sahihun yanussu ala dhalik. Tidak lain saya katakan al-masyhur. Maksudnya ketika beliau menjelaskan siapa yang pertama kali menulisnya, beliau katakan apa? Yang masyhurnya. Kenapa beliau katakan yang masyhur? Kata beliau, saya tidak katakan yang pertama kali meletakkannya. Kalau dia katakan yang pertama kali meletakkannya, ini bentuknya apa? Pemastian. Ya, pemastian. Beliau katakan al-masyhur, yang masyhurnya. Beliau tidak pastikan. Kenapa? Li'annahu lam yujad sanadun sahihun yanussu dzalik, karena tidak didapati nas yang sahih, sanad yang sahih yang menegaskan akan hal tersebut. Jadi tidak ada riwayat dengan sanad yang
mengatakan bahwa yang pertama kali meletakkannya adalah Abul Aswad Ad-Duali. Iya, berdasarkan perintah Ali bin Abi Thalib. Melainkan ini sampai kepada kita dengan thariqah al-istifadah. Karena kadang penyandaran ini pertama kali menulisnya atau kitab ini yang menulisnya adalah fulan, itu metodenya ada dua jalan. Nah, misalnya kitab ini ditulis oleh Ibn Al-Jurrum. Bagaimana cara mengetahuinya? Ada dua cara. Pertama dengan thariqah istifadah masyhur. Walaupun tidak ada sanadnya tapi masyhur bahwa penulisnya siapa? Ibn Al-Jurrum. Nah, yang kedua dengan jalan sanad. Ada sanad periwayatan. Oh, ini penulisnya fulan bin fulan. Seperti misalnya Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muslim. Ini kan apa? Selain masyhur sampai kepada kita, juga ada sanadnya. Sampai sekarang ada sanadnya. Guru-guru kita belajar meriwayatkannya dengan sanad sampai ke Imam Bukhari. Sehingga ini dipastikan bahwa tulisannya Imam Bukhari. Jadi kalau terkumpul dua-duanya masyhur ini tulisan Imam Bukhari, kemudian ada sanadnya, ini pasti. Ya, apalagi sanadnya sahih. Jelas ya? Tapi kalau seperti ini misalnya, dia tidak ada sanadnya, hanya istifadah, hanya masyhur saja, bahwa yang pertama kali menyusunnya adalah Abul Aswad Ad-Duali. Ini tidak bisa dipastikan, tapi ala ghalabatil dhann, dugaan besarnya beliau yang menyusunnya pertama kali. Kemudian yang terakhir kata beliau, hukum al-wujubul kifai. Hukum mempelajari ilmu nahwu adalah wajib kifai. Nah, wa qad yata'ayyanu, dan kadang ilmu nahwu itu yata'ayyan. Apa artinya yata'ayyan? Menjadi wajib ain. Yata'ayyan maksudnya menjadi tertentu, menjadi wajib ain. Bagi siapa? Ala ba'di duna ba'din, bagi sebagian orang, tidak sebagian yang lain. Jadi asal hukum ilmu nahwu mempelajari ilmu nahwu wajib kifayah. Tapi wajib kifayah ini akan meningkat menjadi wajib ain pada sebagian orang. Kaman arada tafsir Al-Qur'an al-azim. Maka misalnya seperti orang yang ingin mempelajari tafsir Al-Quran atau ingin mentafsirkan Al-Quran al-azim. Jadi kalau antum misalnya ingin menafsirkan Al-Quran, maka wajib ain bagi antum untuk pelajari ilmu nahwu, wajib ain. Begitu pula, boleh tidak sebutkan, begitu pula orang yang ingin jadi mufti, ingin jadi mufti atau qadhi, hakim, ini wajib ain untuk belajar ilmu nahwu. Kalau ingin berfatwa, ingin menjadi qadhi, hakim, maka wajib ain belajar ilmu nahwu. Bukan wajib kifayah lagi, wajib ain. Jadi orang yang pertama, orang yang belajar ingin menafsirkan Al-Quran. Kedua, ingin memberi fatwa. Ketiga, ingin menjadi hakim. Ini tiga ini akan menjadi wajib ain mempelajari ilmu nahwu. Begitu pula dimasukkan dalamnya adalah orang yang misalnya di suatu daerah tidak ada yang pintar ilmu nahwu, dan yang berpotensi mempelajarinya cuma satu saja, misalnya cuma satu orang, di kampung misalnya, di pulau atau di mana, tidak ada yang tahu ilmu nahwu, dan yang berpotensi mempelajarinya cuma satu orang, maka wajib ain bagi orang ini untuk pergi belajar, kemudian dia pulang ke negerinya untuk mengajari kaum. Paham ya? Nah, jadi asal hukum, kalau ditanya asal hukum mempelajari ilmu nahwu apa hukumnya? Jawabannya wajib kifayah, tapi akan menjadi wajib ain pada beberapa keadaan. Yang pertama, bagi orang yang ingin menafsirkan Al-Quran. Kedua, bagi orang yang ingin menjadi mufti. Ketiga, bagi orang yang ingin menjadi qadhi. Dan yang keempat, bagi orang yang yang ada suatu daerah, suatu kampung, tidak ada yang mengetahuinya di kampung tersebut, maka wajib bagi seseorang yang berpotensi di kalangan mereka untuk pergi belajar dan kembali ke kaumnya, mengajari kaumnya. Nah, qala As-Suyuti rahimahullah ta'ala, qala As-Suyuti rahimahullah ta'ala fi syarhi alfiyati, berkata Imam As-Suyuti dalam syarah alfiyahnya. As-Suyuti punya alfiyah sebagai tandingannya alfiyah Ibnu Malik.
Jadi beliau tulis Alfiyah juga sebagaimana Ibnu Malik punya Alfiyah, dan beliau syarah sendiri. Kata beliau, wa qad ittafaqal ulama'u ala anna an-nahwa yuhtaju ilaihi fi kulli fannin min fununil ilm. Sungguh telah sepakat para ulama bahwasanya ilmu nahwu itu diperlukan pada seluruh cabang dari cabang ilmu. Jadi mempelajari cabang ilmu apapun, yang paling paling dibutuhkan itu ilmu nahwu dan sharaf. Kalau ingin mempelajari ilmu tafsir, yang paling untuk dibutuhkan adalah apa? Ilmu nahwu dan sharaf paling dibutuhkan. Mau belajar ilmu hadis, ilmu nahwu dan sharaf, tidak mungkin untuk akan paham ilmu tafsir, ilmu hadis kalau tidak paham ilmu nahwu dan sharaf. Begitu pula usul, fikih dan seterusnya, antum akan tidak akan pahami dengan baik kalau tidak punya dasar ilmu nahwu dan sharaf yang kuat. Karena itu kata beliau, ilmu nahwu begitu pula ilmu sharaf itu sangat dibutuhkan pada seluruh cabang dari cabang-cabang ilmu. Tidak ada satu cabang ilmu pun kecuali untuk memahaminya harus mempelajari ilmu nahwu dan sharaf terlebih dahulu. La siyama at-tafsir wal hadis. Terlebih-lebih lagi ilmu tafsir dan ilmu hadis. Kalau ingin mempelajari ilmu tafsir dan ilmu hadis, harus mengetahui ilmu nahwu terlebih dahulu. Fa innahu la yajuzu li ahadin an yatakallama fi kitabillahi hatta yakuna maliyan bil arabiyyah. Karena kata beliau, tidak boleh bagi seorang pun untuk berbicara berkenaan dengan kitabullah, berbicara tentang Al-Qur'an hatta yakuna maliyan bil arabiyyah, sampai dia menjadi orang yang mahir terhadap bahasa Arab. Nah, kalau tidak tahu bahasa Arab kemudian berani berbicara tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran, maka dia akan salah dan benarnya tetap berdosa dia. Kenapa? Karena sotta-sotta. Salah dan benarnya tetap berdosa. Nah, jadi harus dia belajar nahwu dan ilmu sharaf juga sebelum menafsirkan Al-Quran. Jadi tidak boleh seorang berbicara tentang Al-Quran sebelum dia mahir berbahasa Arab. Lianna Al-Quran Arabiyyun, karena Al-Quran itu bahasa Arab. Wala nafhamu maqasidahu illa bima'rifati qawaid al-arabiyyati wa kadzal hadits. Kata beliau, karena Al-Quran itu adalah berbahasa Arab dan kita tidak mungkin memahami maksud dan tujuan dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran, kecuali dengan mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, dan juga tentunya kalau bahasa tafsir itu harus belajar juga ilmu balaghah, karena Al-Quran itu memiliki balaghah yang sangat tinggi, tidak akan dipahami dengan baik kecuali dengan mempelajari ilmu balaghah. Wa kadzal hadis, demikian pula ilmu hadis. Maksudnya wa kadzal hadis itu dia juga bahasa Arab dan tidak mungkin kita pahami kecuali dengan mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Intinya Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab. Kalau Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab, maka sebelum kita kalau ingin kita pelajari Al-Quran dan Sunnah, harus mengetahui bahasa Arab terlebih dahulu supaya bisa kita memahaminya dengan baik dan benar. Nah, demikian pendahuluan untuk ilmu nahwu. Untuk besok, untuk persiapan di halaman setelahnya, yaitu tentang al-kalam. Jadi persiapan satu atau dua paragraf, atau persiapan juga semuanya tidak apa-apa kalau mampu. Yang jelas kita akan terjemah atau latihan baca kitabnya di paragraf pertama atau kedua, pertama dan kedua. Kalau sedikit kita tambah 2 paragraf, kalau banyak kita cukupkan dengan paragraf yang pertama saja. Seperti di sini misalnya, ini mungkin kita akan latihan 2 paragraf di halaman di syarah tentang al-kalam. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tanyakan yang berkaitan dengan pelajaran.
Iya, khabar muqaddam. Bima'rifati umurin. Nah, bima'rifati umurin minha ismu wa tarihu wa yuhna. Dia khabar muqaddam, ismu mubtada muakhar, setelahnya cuma ma'tuf alaih. Dengan Apa irobnya di sini halas? Awal awakhir kalimat al-awjati hala tarkibiha. Hala di situ apa namanya? Hal athna, bermakna athna tarkibiha, maksudnya dia zarf zaman, pada waktu, bermakna waktu tarkibiha, asna tarkibiha, hala tarkibiha. Jadi dia isim ya, hala itu isim, bukan fi'il. Hala tarkibiha, makanya tarkib itu jar mudhaf ilaihi. Lain apa? Mubtada muakhar. Kenapa? Saya sudah jelaskan tadi. Bisa khabar hanya lebih kuat i'rabnya ismu. Kalau antum bilang khabar, taruhlah dia bilang khabar, antum bilang khabar, minhanya apa? Kalau dia khabar berarti mubtadanya mahdhuf, ya. Misalnya hiya ismuhu atau huwa ismuhu. Terus minhanya apa? Minhanya tidak akan cocok. Jadi minha itu masih bagian apa, dia satu kesatuan dengan ismu. Minha ismu, di antaranya adalah namanya, di antaranya adalah definisinya, di antaranya. Jadi itu sudah mubtada khabar ya. Di antaranya adalah namanya, di antaranya, dan seterusnya. Baik, ada yang lain? Sudah lulus. Alhamdulillah, syukur kepada Allah.